Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih buat saudara-saudara boleh hadir bersama-sama. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang baru ini, aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Kau Tuhan yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Hari ini Pastor Andy memberikan undangan kepada semua pemirsa dan semua orang yang menyaksikan undangan ini. Apakah itu? Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu sekalian, mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Yesus yang hidup dan menikmati semua kemurahannya. Oh, lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahannya. Dan menikmati semua kemurahannya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami nikmati semua kemurahan-Mu. Diberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar pujian ini, membawakan pujian dari hati kepada Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Saat ini engkau sedang lemah, orang tua sedang sakit, ada pergumulan, percaya deh, dalam pujian ada kasih dan kuasa-Nya mengalir di setiap hati kita. Amin, amin, amin. Pujian ini Bapak Ibu sekalian sangat populer, yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Bible. Pastor mau buka dengan satu pernyataan ini. Orang yang miskin, orang yang kurang, itu banyaklah keinginannya. Orang yang berlimpah secara materi atau orang kaya juga banyak keinginannya. Jadi artinya baik orang miskin atau orang kaya, mereka punya pergumulan, yaitu keinginan. Waktu masih kurang, miskin, maunya jalan ke sini, maunya ini, maunya banyak. Waktu sudah banyak berkatnya, banyak uangnya, kaya, tidak puas kalau hanya ke sana, keluar kota, maunya keluar negeri. Namun saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, saya beritahu kepada saudara isi hati saya.
Yang saya rindu bukanlah keluar kota, bukanlah keluar negeri. Satu hal yang saya rindukan dan saya setiap hari bagikan hasratku ini kepada ribuan pemirsa yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan, jumlah penonton harian yang live ini kurang lebih setiap hari ada 10.000. Tiap hari saya membagikan kepada 10.000 orang yang live seperti sekarang ini. Dan ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Saya membagikan kerinduan hamba Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Dan yang Tuhan inginkan ada di setiap hati orang yang percaya kepadanya atau anak-anaknya. Dan Tuhan rindu semua manusia punya kerinduan yang sama ini. Maka temanya hari ini judulnya Pesta Kasih Undangan. Ayo, siapa mau ikut undangan ini ke satu tempat liburan terbaik, satu tempat rest yang terbaik. Apa dan bagaimana? Yuk kita sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Membaca firman Tuhan, kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 84, puji Tuhan. Ayat 11, puji Tuhan. Bapak Ibu senang karena yang mengundang ini hamba Tuhan. Bapak Ibu percaya karena sudah ada yang seminggu, sebulan, bahkan setahun, bahkan bertahun-tahun mengenal Pastor Andy. Dan isi konten maupun pelayanan media ataupun doa-doa senantiasa memberkati saudara dan mengarahkan hati dan pikiranmu pada kekekalan, bukan pada dunia ini. Kitab Mazmur 84 ayat 11, ayat populer yang dibawakan menjadi banyak lagu. Salah satu pujian tadi, lebih baik Tuhan satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan, ada yang sampai bersaksi saat ini 3 tahun ikut rutin. Puji Tuhan. Maka saudara bisa percaya bahwa isi pelayanan ini adalah bagaimana membangun manusia roh saudara-saudara. Di dalamnya Tuhan nyatakan banyak kuasa, banyak kasih, banyak kemurahannya. Orang-orang sakit disembuhkan, orang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan, yang lemah dikuatkan, yang hancur dipulihkan. Wah, langsung baik kesaksian. Saya udah 2 tahun, saya udah 3 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama menuju jalan pulang kekekalan. Kitab Mazmur yang akan Pastor baca, pasal 84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bagi saudara terkasih, selamat mendengarkan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita sama-sama tahu dan sadar bahwa sebagai manusia, baik miskin maupun kaya, kita ini bergumul dengan keinginan. Kalau orang yang masih kurang, dia lapar, dia pengen makan banyak hal. Tapi orang yang berlimpah, kalau dia suka makan, tukang makan, hobi kuliner, justru dia harus melawan keinginannya itu
supaya tidak terjadi obesitas di tubuhnya. Karena kalau orang yang berlimpah dan suka makan, wah, dia pengen makan apa? Makan terus, gosen, GoFood, lalu dia pesan pizza, dia pesan mie goreng, mie pangsit, coto Makassar, nasi kuning, B2, RW, rica-rica, weh, itu bahaya. Jadi keinginan ini adalah pergumulan semua orang, baik si miskin atau si kaya. Dia harus bisa menahan dirinya. Bagaimana kira-kira bayangkan orang yang tukang makan, uangnya banyak. Waduh, semua dimakan. Itu kan juga tidak bagus buat kesehatannya. Saudara-saudara sekalian, tentu yang nonton ini banyak maunya, mungkin banyak keinginannya, pasti itu. Tetapi saya kasih undangan hari ini dan saya beritahu ada satu tempat rest yang terbaik, tempat peristirahatan yang terbaik, tempat di mana kita wisata yang terbaik. Di mana itu dan tempat apa yang akan kita tuju? Yaitu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Yang namanya manusia punya banyak keinginan. Hari ini saya menarik perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya menggugah hatimu. Biarlah keinginan kita yang besar ini kita bawa, yaitu cinta dengan hadirat Tuhan. Cinta banget dengan hadirat Tuhan, suka banget dengan hadirat Tuhan, love you banget dengan hadirat Tuhan, lope. Karena manusia banyak keinginannya. Pastor beri contoh saja satu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan Pastor bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Puji Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kendalikan keinginanmu. Kendalikan keinginan dagingmu. Maka senantiasa Tuhan ingatkan kalau kita membaca Bible, matikanlah kedaginganmu. Hiduplah oleh roh. Daging sama sekali tidak berguna. Takdirnya daging nanti menjadi debu dan tanah di kuburan. Tetapi karunia bagi mereka yang hidup dalam roh pimpinan Yesus Kristus, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi celakalah dan mengerikan bagi roh yang tidak datang pada Yesus Kristus. Maka mereka semua akan diadili, dihukum, dan menerima upah dosa, yaitu maut. Bapak Ibu terkasih, kendalikan keinginanmu, keinginan daging. Seperti yang kita melihat di Galatia, perbuatan daging telah nyata. Termasuk dalamnya percideraan, perselisihan, persinahan. Hendaklah kita mau berubah.
meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau kita pernah jatuh, mari kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan mari kita hidup dalam pimpinannya. Hari-hari hidup kita adalah hari-hari kasih karunia, hari-hari pengampunan, hari-hari kemurahan. Namun satu hal yang kita harus ingat, kemurahan Tuhan bukanlah untuk kita cela tiap hari hidup dalam dosa. Tetapi waktu yang Tuhan kasih adalah kesempatan untuk kita berubah dan matikan keinginan daging. Perbuatan daging sangat nyata, termasuk iri, dengki, marah, kesel, jengkel, dendam. Mari kita mematikan. Maka kita hidup dalam roh. Roh akan mampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, menerima orang lemah, menguatkan orang lain, hidup tidak egois. Inilah kehidupan yang Pastor Andy ajak kepada saudara-saudara, yang saya terima dari Tuhan Yesus. Kalaupun kita mau mencari tempat yang terbaik di dunia ini, untuk rest, untuk santai, tidak ada yang lain dan bukan yang lain, hanya satu, dalam hadirat Tuhan. Seperti yang ngomong ini seperti klise banget, tetapi kalau saudara bisa menghidupi ini, coba, trial, coba, engkau akan menjadi kecanduan. Engkau tidak bisa hidup maksimal setiap hari. Satu hari engkau gak bisa lewati hari tanpa kita menikmati atau diam atau tinggal atau merasakan hadirat Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati hadirat Tuhan tidak perlu kita parlente, tidak perlu kita mempersiapkan banyak hal, aksesoris, ruangan khusus, tidak perlu. Kalau tempat yang kau punya hanya satu kamar kecil, sederhana banget, itu bisa menjadi tempat terbaik. Karena tempat terbaik itu sebetulnya bukanlah di mana, tetapi bersama siapa. Bapak Ibu mungkin bisa pergi ke tempat terbaik di dunia ini, tetapi jika dengan orang yang ngeselin, pasti nggak damai hati. Tapi coba, ini ilustrasi bisa menolong kita. Saudara ada di tempat yang paling sederhana. Mungkin hanya di samping sungai yang budgetnya hampir tidak ada keluar. Hanya memandang bintang-bintang di langit tanpa gemerlap lampu-lampu yang mahal. Tetapi di sana kita bisa merasa sangat bahagia. Karena apa? Kita bersama dengan orang yang kita sayang, kita kasih. Jadi Pastor buat kesimpulan di sini tentang tempat terbaik. Sebetulnya bukan di mana, tapi tempat terbaik adalah dengan siapa. Demikian pun ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan berdoa. Bukan masalah tempatmu harus mewah, ber-AC, atau glamor. No. Meskipun sederhana, tapi itu bisa menjadi secret place-mu, tempat terbaikmu, tempat rahasiamu, tempat quality time-mu in spirit. Ketika kita
dalam hadirat Tuhan, merasakan pelukan kasih Bapa. So terberkati, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, karena kita sekarang maju ayat 17. Kenapa penting kita kendalikan keinginan kita? Yang Tuhan mau keinginan kita senantiasa tinggal dalam hadiratnya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman-Nya. Tapi maunya kita banyak. Bahkan saya melihat banyak yang mengesampingkan hidup dalam penyembahan, hidup dalam doa, hidup dalam firman, banyak yang mengesampingkan. Mereka lebih memilih tidur daripada berdoa. Lebih memilih mereka bisnis, kerja, cari uang daripada ibadah. Ini hidup yang menurut firman Tuhan bukan hidup yang Tuhan kehendaki. Ayat 17 dari 1 Yohanes pasal 2. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, hidup, tetap hidup, akan hidup selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini di kekekalan. Hidup yang sesungguhnya, hidup soe, hidup yang kekal, di kekekalan. Ingat, kendalikan keinginanmu. Mari bawa hasrat passion kita untuk menyembah Tuhan. Tempat terbaik liburan, bukan, saya boleh sebut tempat nih, kode etik. Bukanlah tempat-tempat yang kita pikirkan selama ini. Tetapi ketahuilah, tempat terbaik liburan kita, waktu engkau santai, waktu engkau punya quality time. Tempat terbaik liburan bukan di mall-mall, bukan di pantai, bukan di tempat-tempat destinasi untuk liburan yang dituju banyak orang di seluruh dunia. Tempat terbaik yaitu di dalam hadirat Tuhan. Jangan berpikir hadirat Tuhan, tempat bersama Tuhan, nanti setelah saya meninggal. Jangan berpikir itu. Kalau itu ada, hentikan pikiran itu. Karena mengenai kita nanti bersama Tuhan selamanya, kan dimulai hari ini, dari hati yang rindu. Tidak pernah rindu Tuhan, hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa terang Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Kita tiap hari barangkali sibuk dengan memuaskan keinginan-keinginan kita. Lantas katanya cinta Tuhan. Amin. Liburan di hadirat Tuhan itu adalah tempat terbaik. Kendalikan keinginanmu, karena semua keinginan dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, mata-matanya lelaki, mata-mata keranjang, mata-mata yang sinis, mata-mata yang nafsu. Kendalikan, jaga baik-baik itu. Keangkuhan hidup, jangan sombong. Untuk apa sombong? Hidup ini di tangan Tuhan. Pas lagi sombong-sombongnya, meninggal, apa ndak nyesal tuh, kekal. Hidupmu bukan punyamu. Menjaganya tanggung jawab kita. Tapi keputusan hari ini, besok masih hidup, itu di tangan Tuhan. Maka jangan sombong. Ada waktu yang terbaik, doa, baca firman, dengar puji-pujian,
teduh hati ini, saudara. Teduh hati ini dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, tantangan hidup pasti ada. Pastor mau tutup renungan hari ini dengan sebuah kisah dari seorang yang luar biasa bernama Stefanus. Stefanus adalah contoh hamba Tuhan yang hidup cinta akan Tuhan. Dia suka berada dalam hadirat Tuhan. Dia sangat menikmati waktu-waktu yang terindah ketika dia menghadap Tuhan dalam penyembahannya. Dan kita akan lihat sebentar bagaimana dia dihadapi detik-detik akan dirajam, dihukum mati, dipermalukan, kasihan. Dituduh, dianggap sesat. Tetapi cinta akan Tuhan menghanguskan hatinya, tidak terkontaminasi dengan rasa takut dan khawatir. Tidak ada dendam, dia hanya memandang Tuhan. Bahkan dia tidak merasakan bagaimana siksaan rajam itu. Tidak ada rasa takut menghadap Tuhan lewat kematian. Kematiannya mengerikan. Tapi bagi Stefanus, kematian hanyalah pintu untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, pasal yang ke-7 kita akan lihat kisah ini dan pesta selesai, lalu kita berdoa. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah pasal 7 ayat 54 sampai 60. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Yang nonton banyak banget di YouTube ini, kurang lebih hampir 2.500 ya, yang di Facebook ada kurang lebih 3.500, yang di TikTok ini kurang lebih ada 600-an. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Dengarkan firman Tuhan, ini rema banget deh dalam hidup kita. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Stefanus hidup benar. Dia memberitakan Injil, dia melayani. Tetapi di hati orang yang iri dengki, kesal, yang memberi tinju Tuhan Yesus, yang menolak kebenaran, itu panas hati. Mereka menyambutnya bukan dengan damai, tetapi dengan kertakan gigi. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Tuhan. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Wow. Coba kita refleksikan sebentar. Di hadapan orang yang akan mengeksekusi mati, dia bisa tersenyum dan dia memandang Tuhan. Tidak ada dikatakan sedikit pun rasa takutnya. Wow, keren banget ini. Di tengah ancaman maut dan mematikan, dia tetap memandang Tuhan. Saya jadi ingat peristiwa Daniel juga sama. Ketika diancam di penjara, dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Elohimnya. Wow,
luar biasa banget. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga rindu seperti ini? Luar biasa. Yang dia tuju, yang dia cinta, yang dia hasrat rindukan hadirat Tuhan. Iman yang luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang Pastor maju ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Maka berteriak-teriaklah mereka, musuhnya atau orang yang menjahati Stefanus semakin kerasukan, semakin terbakar amarah gertakan giginya. Teriak-teriak mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Ada kemungkinan di sini Stefanus memuji Tuhan. Ada kemungkinan juga di antaranya Stefanus memberitakan Injil keselamatan. Dan ada kemungkinan di antaranya Stefanus melepaskan pengampunan seperti doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka semuanya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang jahat bukannya menerima kebenaran untuk kemenangan, untuk hidup yang baru, untuk pertobatan. Mereka bahkan menutup telinga dari kebenaran. Saya kira juga waktu berita firman ini, yang haus dan lapar akan dipuaskan. Tapi orang yang tidak suka, orang yang ada something wrong di hatinya, bisa aja menghujat, bisa. Itulah dunia. Ini masih dunia ji ini. Mau susah, mau senang, ini cuma dunia. Cuman hidup numpang ngombe. Tapi di sana jangan lupa, ingat-ingat kok akhirat. Ingat-ingat kok ada kehidupan yang nyata, kehidupan kekal. Itulah rumah kita sebetulnya. Sekarang Pastor maju ayat 58. Stefanus diseret keluar kota, lalu dilempari dengan batu-batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini Saulus belum bertobat. Dia masih bengis. Tapi kalau saudara nanti melihat di Kisah Rasul pasal 9 dan seterusnya, di situ Saulus dijamah Tuhan menjadi Paulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Wih, keren banget. Mau nangis. Dilempari batu, dia berdoa. Diancam mau dirajam, dia memandang Tuhan, dia berdoa. Ini kalau tidak dilatih ini, tidak mungkin bisa. Orang kalau tidak menjadikan hadirat Tuhan, doa, persekutuan dengan Tuhan sebagai hidupnya yang sumber kekuatannya, mustahil dalam kondisi seperti ini bisa berdoa. Yang ada apa? Panik, takut, gelisah. Dia kehabisan waktu. Tetapi si Stefanus waktu dihadapkan dengan maut dan kematian, bahkan diseret-seret. Saya percaya banget waktu dia diseret secara manusia pasti rasa sakit perih, luka. Tapi ini yang saya percaya, waktu dia diseret, karena dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dia memandang Tuhan.
dia tidak lagi merasakan sakitnya itu. Wow. Rasa cintanya sudah menghanguskan dia kepada Tuhan. Wow. Rasa rindunya akan hadirat Tuhan membuat dia bisa melepaskan rasa takut dan khawatir dari ancaman orang-orang musuh-musuhnya. Dan ketika mereka melemparinya dengan batu merajangnya, ini salah satu eksekusi yang menyeramkan. Kalau di Indonesia masih berlaku dan memang kedepannya banyak yang berharap ini dicabut hukuman mati dengan cara tembak. Ini kejam juga. Tetapi bisa bayangkan, ini hukuman mati dilempar batu. Jadi tiap kerikil, tiap biji batu itu yang kena dia rasakan sakit. Kalau dieksekusi dengan tembak, ya serang juga. Tapi sekali pung, udah hilang sakitnya. Tapi ini dieksekusi, dilempar batu. Batu-batu merajang dia. Kita bayangkan ini sukar sekali. Tapi kok aneh. Dia bisa berdoa. Dia bisa berdoa. Di depan maut, mau dihabisi, dilempar kesakitan di sel. Dia bisa berdoa. Ini yang betul-betul bagaimana katakan kitab Mazmur, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Kalau saudara-saudara pernah merasakan terkilir, tergesek atau jatuh naik sepeda motor itu, terus tergesek itu, sakit saudara. Ini dia dengan berat puluhan kilo diseret seperti binatang, jadi seret. Tapi anehnya tidak ada keluhan di sana karena dia sudah memandang Tuhan. Pujian tadi kan memang kita susah memahami. Lebay banget sih. Masa sih 1 hari pelataran Tuhan mengalahkan 1000 hari tempat lain. Lebay banget sih. Tapi ketika engkau merenungkan kisah Stefanus ini, paling tidak sedikit saja engkau bisa tahu, oke. Ternyata di hadirat Tuhan itu mengalahkan segalanya, termasuk rasa sakit. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, amin. Terimalah rohku. Doanya pun luar biasa. Dia peka, dia tahu waktu sudah tiba. Dia gak berdoa waktu itu, selamatkan aku. Dia gak berdoa, lepaskan aku. Tetapi dia berdoa, Tuhan Yesus, terimalah roh. Dia sadar, ini waktunya. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan akan dipimpin oleh roh. Dia bisa membedakan mana yang roh, mana yang daging. Pastor, coba singgung sedikit ya. Demikian pun pelayanan. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan yang kudus dipimpin daging. Wah, amarah. Wah, semangat tinggi. Tapi bukan pengurapan yang pimpin. Tetapi kita merasa hebat,
merasa pintar, merasa lebih baik dari orang lain. Padahal tidak ada yang lebih baik kecuali Injil ini yang menyempurnakan kita. Sedang saudara-saudara sama-sama orang berdosa yang ditawarkan pengampunan. Dan saya membuka hati, saya terima pengampunan itu. Dan sekarang anugerah hidup yang Tuhan masih kasih. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau setia sebagai hambanya sampai Tuhan panggil saya. Saya tidak akan berpaling menjadi pengusaha, tidak akan. Saya tidak akan tergiur menjadi anggota dewan, tidak akan. Saya tidak akan terpesona dengan hal-hal yang lain yang meninggalkan pelayanan atau status sebagai hamba Tuhan, tidak mau. Karena saya sudah rasakan bahwa hadirat Tuhan ini adalah tempat yang terbaik. Baik di dunia ini maupun nanti sampai kekekalan. Saya rindu istri, anak saya, orang di sekitar saya, saudara-saudara terkasih yang saya layani setiap hari juga punya passion yang sama. Cintailah hadirat Tuhan. Cintailah hadirat Tuhan. Bukan cinta uang, bukan cinta harta. Kalau saudara cinta istri, cinta suami, itu bagus. Tapi suami dan istri suatu hari kelak kita pasti tinggalkan. Atau dia tinggalkan kita, itu saja. Tetapi ketika kita cinta hadirat Tuhan, ini kekal sampai selama-lamanya. Ayat 60 dari Kisah pasal 7. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring. Luar biasa. Ini doanya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mana bisa orang yang habis alami cemooh, siksaan, rajam, seret. Mana mungkin bisa menaikkan doa seperti ini kecuali dia dalam hidupnya mencintai hadirat Tuhan. Orang yang mencintai hadirat Tuhan itu pasti tidak mau balas dendam. Orang yang mencintai hadirat Tuhan itu pasti bisa mengampuni. Sebelum dia meninggal, dia berdoa seperti apa yang gurunya lakukan, teladannya, yaitu Yesus Kristus. Dengan suara nyaring, Stefanus berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lantas setelah itu, dengan perkataan doa itu, meninggallah dia. Dia berpulang. Mungkin dia meninggalnya karena dirajam. Tapi sebetulnya itu hanya pintu untuk dia bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apakah yang sedang mengancam engkau? Tuhan pasti akan menolong kita. Jika hari ini belum waktunya engkau berpulang, mujizat pertolongannya pasti akan datang. Tapi kalau hari ini engkau waktunya dipanggil oleh Tuhan pulang, jangan takut. Selama ada kesempatan kita
berdoa, kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan, rasa cinta di hati kita, kita berikan terbanyak untuk hadirat Tuhan. Kalaupun hari ini kita dipanggil berpulang oleh Tuhan, engkau tidak mengalami sakit lagi, tidak rasa takut lagi, karena lewat berpulang atau istilah kematian, meninggal dunia, itu adalah pintunya untuk kita memperoleh, mewarisi, menjalani, menerima hidup yang baru. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat firman-Mu yang sangat menyentuh setiap hati kami. Sehingga yang mendengar ini rela, mau, rindu memberikan hati setiap hari untuk ada dalam hadirat-Mu, menghormati hadirat-Mu, merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami senantiasa rindu tidak melewati satu hari pun tanpa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Amin. Pastor mau berdoa memberkati air minum yang sudah Bapak Ibu siapkan. Angkat atau saudara bisa tumpang tangan di mana air minum yang akan kita minta mohonkan berkat Tuhan. Baik. Air minum ini adalah air biasa. Layak minum ya. Namun hari ini, air biasa ini, air minum ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai janji firman Tuhan yang kami baca di kitab Keluar 23-25. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus, air minumnya diberkati. Maka biarlah sesuai janji firman-Nya, air biasa ini jadi air berkat, kesembuhan buat tubuh Bapak, Ibu, Saudara, anak, orang tua yang meminumnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita minum. Segar banget, puji Tuhan. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Sekarang time for healing. Pastor berdoa bagi orang-orang sakit yang sedang meminta doa. Mereka yang percaya kuasa kesembuhan ilahi, angkat tanganmu sekarang. Jikalau dapat, jikalau tidak dapat engkau angkat tangan karena keterbatasan fisikmu, berikan tanda engkau percaya dan siap didoakan. Setiap mereka yang memberikan tanda siap didoakan maupun pribadi yang bergumul penyakit yang sedang angkat tangan. Tempat di mana engkau melihat, mendengar doa ini, di situ ada hadirat kudus Tuhan Yesus. Di situ ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan setiap Anda saat ini, aliran kesembuhan mengalirlah dan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear.
tubuhmu diberkati, kesehatanmu dipulihkan, sakit penyakit go out, tinggalkan tubuhmu sekarang. Dan oleh kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan, engkau diberkati dengan roh kesembuhan dari Bapakku di surga. Termaterai dalam hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Amen. Selamat menikmati kesembuhan, selamat menikmati kesehatan, selamat menikmati kasih karunia Tuhan Yesus, selamat menikmati menjadi hidup orang benar, pribadi yang diampuni, selamat menikmati hidup yang baru, keinginanmu, hasrat kita, cinta akan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih banget Pastor sudah bisa melayani saudara-saudara sekalian. Makasih Rusli Ruben, makasih Marice Silagan, Cece Cingsiu, Ibu Meti, Bapak Melki, Ibu Jen, Ibu Erni Alibasa, CCV di Bandung, Hana Tang, ada juga Historia, ada Tom Panggrip, Sarlina, Jin, ada Lasso, ada Mince, ada anak siapa itu? Ya, minta maaf banget ini kalau di TikTok memang komentarnya warna putih tapi pengirimnya itu warna transparan putih sehingga Pastor kesulitan membaca. Ada Ferdina, ada Pandawa, makasih. Ada Hendra, makasih yang sudah ikut, juga makasih yang berkelebihan dan juga memberikan gift lewat TikTok maupun stars di Facebook maupun stiker di YouTube. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah hadir ikut dan juga terima kasih saudara memberkati hidup hamba Tuhan ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ada Warsi, halo. Makasih, kiranya live ini boleh menggugah, menyentuh, dan mengubahkan setiap hati Bapak Ibu sekalian. Halo yang dari Poso. Ya, wah Pastor baca nih cepat banget. Ya, baik. Ada yang request pujian Surya Bersinar. Kebetulan ada ya, Pastor bawakan ya. Boleh ya, kita sama-sama mendengar pujian ini. Kalau apal bisa sama-sama puji Tuhan. Ya, sambil saudara-saudara bisa yang mau bagi, silakan dibagi, di-share. Siapa tahu ada yang baru mau tahu, mau bergabung, paling tidak bisa tahu infonya dan mendengar pujian Surya Bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat ini ya, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Surya bersinar di hati setiap kita, di kota-kota di mana kau tinggal, di gereja, di pelayanan masing-masing. Saat melintas
langit yang biru. Saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap percaya, sebab Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami hidup oleh anugerah-Mu. Kami percaya di depan kami ada tantangan, kami tetap setia memandang Engkau, hidup dalam hadirat-Mu. Kami percaya kekuatanku daripada-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus itu setia, Yesus selalu hadir, Yesus ada, tak tinggalkanmu. Percayalah hal ini, Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru, sola fide, Immanuel. Hiduplah oleh iman, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.